Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi latihan soal dan pembahasan untuk persiapan tes potensi akademik tahun 2024. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Soal nomor 1, 523 dikuadratkan dikurangi 526 dikuadratkan. Untuk menjawab soal ini, ingat rumus eksponen, di mana kalau misalkan ada A dikuadratkan ditambah B dikuadratkan sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B, teman-teman. Nah, A kuadratnya ini, kita misalkan A-nya 523 dan B-nya kita misalkan 526. Nah, kalau udah, kita langsung ke sini, teman-teman. Berarti ini bisa kita rubah menjadi 523 ditambah 526 dikalikan dengan 523 dikurangi 526, teman-teman. Nah, kalau udah sama dengan, ini kita jumlahkan terlebih dahulu, 523 dengan 526. Kita bisa menggunakan penjumlahan bersusun, 523 dengan 526. Kita jumlahkan, ini jadi 9, ini jadi 4, ini jadi nih 10 gitu. Jadi 1049. 1049 dikali 523 dikurangi 526, negatif 3, teman-teman. Negatif 3. Berarti nanti jawabannya akan negatif. Berarti pilihan A, B, sama C itu tidak pilih gitu. Jadi tinggal hanya pilihan D sama E, teman-teman. Nah, sekarang sebenarnya tanpa teman-teman hitung secara manual pun sudah tahu ya jawabannya pastilah yang E, tidak mungkin yang D karena dikalikan dengan negatif 3 gitu. Untuk lebih memperjelas lagi ya, kita cross check nih. 1049 kita kalikan dengan negatif 3. Berarti kita kalikan dulu dengan 3 nih. Kita kalikan 9 dikali 3, 27. Berarti di sini kita simpan 7, simpan 2. Kita kalikan 3 kali 4, 12, tambah 2, 14. Simpan 1, 3 kalikan dengan 0, 0, tambah 1, 1. Lalu 3 kalikan 1 dengan jadi 3. Karena tadi negatif 3 ya, maka kita pakai negatif. Jadi negatif 3147. Jadi benar jawabannya adalah yang teman-teman. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 2, 3/7 dikali 2,456 ditambah 4/7 kali 2,456. Untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus lihat nih. Ini ada kesamaan ya, ada 2,456 sama 2,456. Kalau kita misalkan ini adalah A, maka ini A, berarti di sini ada 3/7 dikali A ditambah 4/7 dikali A, maka A-nya itu bisa kita keluarkan. Jadi A dikali 3/7 ditambah 4/7, seperti itu teman-teman. Nah, karena tadi A-nya kita keluarkan, A-nya bisa kita tulis lagi atau kita tulis dulu sementara ini A dikali, ini kita tambahin 3/7 tambah 4/7, yaitu 7/7, teman-teman. Kalau udah A-nya kita tulis lagi aja, dikali 7 dibagi 7 itu 1. A dikalikan 1, A-nya tadi berapa? 2,456. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 3, 1/4 dikali 7 dibagi 0,75. Untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman kalikan terlebih dahulu. Di sini ada 1/4 dikali dengan 7, baru dibagi 0,75. 1 kita kalikan dengan 7, itu dapat 7.
Berarti 7/4 gitu. Dibagi 0,75. Dari desimal kita buat ke dalam bentuk pecahan. 0,75 itu sama saja dengan 3/4, teman-teman. Kalau udah, ini kan dalam bentuk bagi. Kita rubah menjadi bentuk kali dengan cara 7/4 dikali, ini kita tukar yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang gitu. Jadi 7/4 kita kalikan dengan 4/3. Kalau udah, kita kalikan seperti biasa, yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. 7 dikali 4, 28. Dibagi yang bawahnya 4 dikali 3, 12. Nah, karena di pilihan jawabannya, kita lihat nih, dalam bentuk sederhana, maka kita harus bagi lagi kedua-duanya gitu, bilangan atas yang bawahnya gitu. Dengan cara kita bagi yang atas dengan 4, yang bawah juga bagi 4. 28 dibagi dengan 4 dapat 7, yang bawah 12 dibagi 4 dapat 3. Jadi jawabannya adalah 7/3. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B, teman-teman. Yaitu 7/3. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 4, akar dari 56,5 dikuadratkan dikurangi 7,5 dikuadratkan. Nah, soal nomor 4 ini sama prinsipnya dengan soal sebelumnya, yang soal nomor 1 gitu. Jadi ini bisa kita misalkan sebagai A, dan ini sebagai B ya. Jadi A itu 56,5 dan B-nya 7,5. Nah, sesuai dengan prinsip tadi, walaupun ini tambahannya ada akar ya, jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sama aja dengan akar dari A ditambah B dikali dengan A dikurangi B gitu. Di dalam akar gitu. Nah, kalau udah berarti melihat bentuk ini, kita rubah nih bentuk yang di atas ini menjadi akar dari 56,5 ditambah 7,5 lalu dikalikan dengan 56,5 dikurangi 7,5. Oke, kalau udah kita kasih akar sama dengan akar dari, kita tambahkan 56,5 dengan 7,5. Berarti dia dapat 64 gitu. Dikalikan dengan 56,5 dikurangi 7,5. Berarti kalau kita kurangkan jadi 49, teman-teman. Nah, kalau udah, bisa kita buat dalam bentuk seperti ini. Akar dari 64 dikali akar dari 49. Jadi kita pecah gitu. Nah, kalau udah, kita tinggal akarkan masing-masing. 64, akar dari 64 itu 8, dikali akar 49 itu 7. Jadi sama aja dengan 8 dikali 7, yaitu 56, teman-teman. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D. Jadi untuk akar dari 56,5 dikuadratkan dikurangi 7,5 dikuadratkan sama saja dengan 56. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 5, jika 9A dikuadratkan ditambah AB sama dengan 38, dan 1/4B kuadrat ditambah 5/4 AB sama dengan 11/4. Maka 3A ditambah B berapa, teman-teman? Untuk menjawab soal seperti ini, kita tulis saja kedua persamaannya terlebih dahulu. Jadi ada 9A dikuadratkan ditambah AB sama dengan 38. Lalu ada 1/4 B dikuadratkan ditambah 5/4 AB sama dengan 11/4. Nah, kita akan mencari dengan cara eliminasi, tetapi terlebih dahulu kita samakan dulu penyebutnya. Karena ini ada penyebutnya ya, berarti penyebutnya biar hilang. Yang atas kita kalikan 1, yang bawahnya kita kalikan 4. Kalau udah, berarti yang atas kita tulis ulang ya, karena kali 1, 9A kuadrat ditambah AB sama dengan 38. Yang bawah, karena dikali 4, berarti ini coret, coret, coret. Berarti sisa B kuadrat ditambah 5
AB sama dengan 11. Kalau udah, kita tambahkan di sini teman-teman. 9A kuadrat, berarti kita tulis lagi 9A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi yang ini ya, 9A kuadrat, kita tulis lagi ditambah ini B kuadrat. Kita tulis lagi B kuadrat ditambah AB ditambah 5AB, berarti jadi 6AB. 6AB sama dengan 38 ditambah 11, 49. Nah, berarti kita bisa rubah bentuknya 9A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 6AB sama dengan 49 itu. Bentuknya jadi kayak gini teman-teman. 3A ditambah dengan B dikuadratkan gitu. Nah, untuk 9A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 6AB sama dengan 49 itu sama aja dengan 3A ditambah B dikuadratkan. Sama dengan 49. Mencari ini, kedua-duanya kita buat ke dalam bentuk akar teman-teman. Jadi, ini kita akarkan yang sebelah kirinya menjadi 3 ditambah akar salahnya juga kita akarkan 9. Nah, kalau udah, ini kita lihat nih teman-teman, karena ini diakarkan, berarti akarnya kita coret, 2 coret, akar 49, jadi 3A ditambah B itu sama dengan, ya 7, yaitu D teman-teman. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 6, hasil penjumlahan dari 4,5 dikali 8 per 3 dan 21 dibagi 2 dibagi 3,5 adalah. Nah, untuk yang 4,5 itu kan 9. Kalau di dalam bentuk pecahannya, itu yang paling dekat dan termudahnya. Jadi kita tulis lagi dikali 8. Berarti ini ditambah 21 dibagi 3,5, kita buat ke dalam bentuk pecahan menjadi 30 dengan. Nah, sekarang kalau udah seperti ini, semuanya ke dalam bentuk pecahan. Nah, kalau udah, tinggal kita kalikan saja. 9 dikali 8, hasilnya 72. 2 kali 3, kita kalikan 2 dikali 3, dapat 6. Kita ganti ya, kita balik jadi 10 per 3. Nah, sekarang kalau udah seperti ini, kita tulis lagi 70 ditambah, yang ini kita kalikan 21 kali 10, 200 dibagi 2 dikali 35 itu 7. Nah, kalau udah, ini bisa kita nolas bawah, yang ini juga bisa kita bagi ya. 72 dibagi dengan 6. 1 bagi 7 itu 11 ditambah 8. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu 15. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Nomor 7, akar 32 dikali 4 akar 27 dibagi akar 48. Untuk menjawab soal ini, teman-teman harus rubah dulu ke dalam bentuk akar yang sama. Nah, caranya kita pecah dulu nih, akar 32. Sini kita tulis dulu, akar 32 dikali 4 akar 27 dibagi akar 48. Nah, bentuk ini bisa saja kita rubah menjadi ini. Akar 32 itu sama aja dengan 16 dikali 2. Berarti di sini 16 dikali 2.
dikali 4 akar 27. 27 ini bisa kita rubah jadi 9 kali 3. Berarti di sini 4 dikali akar dari 9 kali 3. Nah, yang bagi ini bisa untuk mempermudah kita rubah menjadi per ya. Jadi kita merubah bentuknya aja. Jadi per akar 48. 48 itu kalau kita rubah itu jadi 16 kali 3 ya. Jadi akar 16 dikali 3. Kalau sudah, akar 16 kali 2. 16-nya ini bisa dikeluarin jadi 4 ya. Diakarkan itu jadi 4. Sisa akar 2-nya tulis. Dikali 4 dikali akar 9 kita keluarkan dapat 3 ya. Jadi 4 dikali 3. Sisa di dalamnya akar 3. Per yang bawah juga sama, akar 16 kita akarkan dapat 4, jadi 4 akar 3 sama dengan, nah karena ini ada 4, di bawah juga ada 4, bisa kita coret ya, 4 kita coret, yang atas sisa akar 2 dikali 4 kali 3 itu 12, 12 akar 3 per akar 3. Berarti ini sama dengan 12 akar 3 dikali akar 2 per akar 3. Nah, sekarang di sini ada akar 3, di bawah ada akar 3 gitu. Jadi sisa 12 kali akar 2 sama dengan 12 akar 2, teman-teman. Jadi jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang E. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 8, 23 1/3 dibagi 5/18 ditambah akar 256. Berarti kita tulis dulu di sini, teman-teman, jadi 23 1/3 dibagi 5/18 ditambah akar dari 256 sama dengan berapa? 23 dikali 3, 69 tambah 1, 70. Berarti ini jadi 70/3. Dibagi 5/18. Karena dia pembagian, berarti kita tulis lagi dulu aja 5/18 ditambah akar dari 256, yaitu 16. Sama dengan 70/3, yang tadinya bagi bisa jadi kali, terus kita tukar 18-nya di atas, 5-nya di bawah. Jadi 18/5 ditambah 16. Nah, sebelum kita lanjut, kita bisa perkecil dulu ya. 70 dibagi dengan 5 dapat 14. 18 dibagi 3 dapat 6. Jadi sisanya 14 dikali dengan 6, baru ditambah dengan 16, teman-teman. Nah, 14 kita kalikan dengan 6, bisa dengan kali bersusun ya, 14 dikali 6. Kita kalikan, 6 dikali 4, 24, simpan 4. Di sini 2. 6 kali 1, 6, tambah 2, 8. Jadi 84 gitu. Berarti di sini 84 ditambah dengan 16. Hasilnya adalah 100. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman, yaitu 100. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 9, hasil dari 23 1/3% dari 621 adalah, kita tulis lagi di sini 23 1/3% dari itu kali 621 sama dengan 23 1/3 ini kita rubah menjadi pecahan biasa sama dengan soal sebelumnya ya. Kita kalikan 23 kali 3 itu 69 tambah 1 berarti 70 ya. Jadi 70/3% dikali 621. Nah, kalau sudah, kita tulis lagi di sini sama dengan 70/3 terus persen
dikali 621. 621 kita bisa bagi dengan 3, dapat 207. Kalau udah, 70 dikalikan dengan 207 dikali persen ya, gitu. Berarti sama dengan 70 kali 207, persen itu sama dengan per 100. Ini coret nolnya atas 1, bawah 1, sisa 7 dikali 207. Hasilnya adalah 1449. Tapi karena di bawahnya masih ada 0, nih, berarti kita coret, kita kasih koma, jadi 144,9. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 10 adalah soal dalam bentuk deret, 758, 762, 770. Lalu ada yang akan kita cari di sini, di tengahnya. Akan kita cari. Lalu 818, 882. Dan yang ini juga akan kita cari ya, berapa nih. Nah, kalau sudah, kita tulis ulang aja untuk mempermudah. 758, ada 762, ada 770, lalu di sini ada bilangan yang dicari, 818, 882, lalu ada bilangan lagi yang kita cari. Nah, untuk menjawab soal ini, kita lihat nih, 758 ke 762. Dia bertambah 4, teman-teman. Lalu 762 ke 770, ternyata dia bertambah 8. Lalu kita lihat dulu nih yang ada nilainya 818 ke 882. Dia bertambah berapa? Bertambah 64. Nah, kalau kita lihat gitu ya, dari polanya, ini adalah pola bersusun nih, 4 ke 8. Berarti kita kalikan saja 2 gitu. Berarti untuk mengisi yang ini, gitu, kita kalikan dulu 2. 8 dikali dengan 2, berapa? 16, berarti ini ditambah 16. Nah, kita cek nih, benar nggak nanti dari sini ke sini, berarti dia harus kita kalikan 2 lagi, berarti harus ditambah 32 gitu. Nah, kita cari dulu nih yang 770 ditambah 16 berarti 786. Nah, berarti yang ini berapa nih, teman-teman? Kalau melihat dengan pola yang ini. Teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar, apakah jawabannya A, B, C, D, atau E. Dan itu dia di video kali ini, kita udah share ada 10 soal tes potensi akademik. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu untuk pembahasan video lainnya seputar tes potensi akademik. Semoga bermanfaat. Thank you udah nonton dan dadah.